بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود على كل حال، الدائم الباقي بلا زوال، الموجد خلقه على غير مثال، العالم بعدد القطر وأمواج البحر وذرات الرمال، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا تحت أطباق الجبال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وآله خير آل، صلاة دائمة بالغدو والآصال. Amma ba'd. Ini adalah muqaddimah dari seorang ulama besar yang mengarang sebuah kitab yang bernama Kitab Al-Muqni'. Kitab Al-Muqni' karangan Al-Imam Al-Kabir, imam yang besar, Imamul A'immah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi adalah tokoh kita pada kali ini. Beliau bernama Muwaffaquddin Abdullah ibn Qudamah Al-Jamma'ili Al-Maqdisi Ad-Dimashqi Al-Hambali Abu Muhammad Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Al-Syair Al-Mujahid. Beliau adalah Al-Imam Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Adawi Al-Qurashi Al-Maqdisi Al-Jamma'ili. Beliau berasal dari kota Al-Jamma'il di Asyam, di salah satu kota di Palestina, dan dilahirkan pada tahun 541 Hijriyah di bulan Sya'ban. Kalau kita bicara tentang Al-Imam Ibnu Qudamah, kita berarti sedang membicarakan tentang seorang ulama besar, seorang mujahid, bukan hanya orang yang mengerti dan memiliki ilmu, tapi orang yang berjuang, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbicara tentang seorang yang menguasai ilmu fikih, ilmu faraid, ilmu usuluddin, akidah. Kemudian beliau juga menguasai ilmu hitung-hitungan, matematika, dan ilmu tentang al-falak atau ilmu perbintangan. Beliau juga orang yang ahli dalam bidang ilmu nahwu dan juga dalam bidang ilmu tafsir dan hadis. Jadi beliau adalah seorang ulama besar yang ilmunya yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Jadi Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, beliau menghafal Al-Quranul Karim sebelum baligh, sebelum dewasa. Kemudian setelah itu menghafal kitab namanya Al-Mukhtasar Al-Khiraqi. Mukhtasar Al-Khiraqi adalah kitab ringkasan madhab Imam Ahmad. Ringkasan dalam madhab Imam Ahmad. Kitab fikih dalam ringkasan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Beliau adalah Imam Al-Hambali, Imamul Hanabilah. Imam dari madhab Hambali. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berangkat menuntut ilmu ke Baghdad, dan di sana beliau berguru kepada Syekhul Hanabilah di sana, Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Imam Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama besar. Beliau adalah seorang yang memiliki ilmu yang sangat banyak, tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang menganggap bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani hanyalah seorang yang bisa terbang atau memiliki berbagai keistimewaan yang banyak dibumbui dengan hal-hal yang bersifat khurafat. Tapi Al-Imam Abdul Qadir Jailani adalah seorang imam besar, seorang ulama besar, dan dia adalah guru daripada Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau berangkat ke sana bersama sepupunya, misalnya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yang telah kita bicarakan kemarin. Kemudian di antara sifat bentuk tubuh daripada Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau adalah seorang yang kurus, kemudian putih, kemudian hidungnya mancung, kemudian memiliki bulu rambut yang tebal, yang banyak, dan
dikatakan bahwa Al-Imam Ibnu Qudamah adalah orang yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, dikatakan tidak ada orang yang memasuki Syam melebihi daripada Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Katsir mengatakan ma dakhala Syam imaman, tidak ada imam, tidak ada seorang imam yang masuk ke dalam negeri Syam afqah ba'da al-Auza'i min Ibn Qudamah. Tidak ada satu orang pun yang masuk ke Dimashq atau Damaskus di Syria yang lebih faqih setelah Al-Imam Auza'i lebih daripada Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dikatakan juga bahwa beliau memiliki wirid menghatamkan Al-Quran setiap minggu 1 kali. Ya, dan juga kebiasaan Ibnu Qudamah, beliau memiliki kebiasaan setelah salat di masjid pada malam hari, setelah selesai salat Isya, setelah salat beliau mengajak orang untuk makan bersamanya di rumah. Dia tidak pernah makan sendiri. Dia selalu mengajak orang untuk makan malam bersama dia di rumahnya. Ya, itu menunjukkan kedermawanannya dan kemuliaannya. Kemudian Imam Ibnu Qudamah di antara sifatnya adalah murah senyum dan tidak pernah terlihat kecuali tersenyum bersama muridnya, bersama bahkan musuhnya, bahkan juga ketika beliau sedang berdebat, ketika sedang berdiskusi, maka dia selalu tersenyum. Dan juga orangnya lembut. Imam Ibnu Qudamah adalah seorang yang lembut dan tidak pernah memarahi anaknya. Ini adalah salah satu yang dijelaskan ketika anak-anaknya sedang bertengkar, maka beliau hanya menyuruh mereka untuk diam, tidak pernah marah atau kesal kepada anak-anak tersebut. Bahkan ketika beliau sedang mengajar, beliau adalah seorang guru besar, ketika sedang mengajar, maka kadang-kadang suka diganggu oleh anak-anak yang lewat, oleh anak-anak kampungnya, akan tetapi Imam Ibnu Qudamah tidak pernah marah kepada mereka. Dan ketika murid-muridnya marah kepada anak-anak tersebut, dia mengatakan, bukankah dulu kalian seperti mereka? Bukankah kalian dulu adalah anak-anak kecil yang juga dulu kalian suka mengganggu, suka berisik, suka bermain, dan seperti itulah mereka. Dan kalau mereka sudah besar, mereka akan berubah. Itu adalah sedikit tentang akhlak dan juga kepribadian daripada Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, selain beliau seorang ulama, seorang yang lembut dalam kepribadiannya, namun ketika ada panggilan berjihad, maka beliau tidak ragu-ragu untuk menjawabnya. Ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menyuarakan suara jihad, maka beliau ikut berjihad bersama Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dan banyak pertempuran yang beliau ikut pada saat itu. Al-Imam Ibnu Qudamah dikatakan oleh Abu Amr Ibn Salah, seorang ulama hadis, ya, Ibn Salah, beliau mengatakan, ma ra'aitu mithla syekh muwaffaq. Aku tidak pernah melihat orang yang seperti Syekh Muwaffaq. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, Al-Imam Ibnu Qudamah adalah imamul a'immah, imamnya para imam, wa muftil ummah, dan muftinya umat, itu yang memberikan fatwanya kepada umat. Khassahullahu bil fadlil wafir. Allah telah memberikan kekhususan kepadanya, mengistimewakannya dengan keutamaan yang sangat banyak. Dan juga Al-Imam Adz-Dzahabi adalah seorang ulama yang mengenal atau seorang ulama yang memiliki kitab yang membicarakan tentang tokoh-tokoh Islam, ya, bagaimana sifat-sifat mereka dan juga bagaimana keilmuan mereka. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, kana min buhuril ilm wa adhkiya'il alam, bahwa Imam Ibnu Qudamah adalah termasuk lautan ilmu dan juga termasuk orang yang cerdas di dunia, termasuk orang yang paling cerdas di dunia. Kemudian juga Al-Imam Abu Bakar Muhammad Ibn Ma'ali bin Ghunaimah, dia mengatakan
ma a'rifu ahadan fi zamanina adrak darajatal ijtihad illa al-muwaffaq. Dia mengatakan, aku tidak tahu pada zamanku ini ada orang yang sampai derajat ijtihad kecuali Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Qudamah memiliki banyak karangan, memiliki banyak kitab yang beliau karang. Ada kitab namanya judulnya Al-Istibsar fi Nasabil Ansar, ya, tentang nasab orang-orang Ansar, tentang sahabat Rasulullah dari kota Ansar. Kemudian beliau mengarang kitab Dhammut Ta'wil dalam masalah akidah, kemudian mengarang kitab Dhammul Wiswas, mengarang kitab dalam bidang usul fikih dengan ada kitabnya yang sangat terkenal dan sekarang dijadikan sebagai referensi para mahasiswa di berbagai universitas, namanya Rawdatun Nadhir wa Junnatul Munadhir. Kemudian beliau memiliki kitab Fadailus Sahabah, beliau memiliki kitab Al-Qadar, kemudian juga memiliki kitab Manasikul Hajj tentang haji, kemudian memiliki kitab tentang nasab At-Tabyin fi Ansabil Qurasyiyin, tentang nasabnya orang-orang Quraisy. Beliau juga memiliki kitab At-Tawwabin, kitab tentang orang-orang yang bertaubat. Kemudian memiliki kitab lainnya yang berjudul di dalam hadis Mukhtasar Ilalil Hadits. Kemudian beliau memiliki kitab yang terkenal di dalam bidang akidah yang dipelajari di banyak tempat, namanya kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Kemudian juga di dalam kitab fikih, dan beliau adalah seorang imam besar dalam fikih Hambali. Semua para pengikut madhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal merujuk kepada kitab Ibnu Qudamah, dan Ibnu Qudamah mengarang kitab fikih yang luar biasa. Beliau mengarang kitab fikih yang berjenjang. Jadi seperti seseorang yang belajar pada zaman sekarang, kita belajar dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah. Begitu juga Imam Ibnu Qudamah mengarang kitab fikih untuk orang-orang yang baru belajar untuk dasar, dengan kitab yang beliau namakan dengan Umdatul Fiqh. Kitab Umdatul Fiqh karangan Ibnu Qudamah. Kemudian setelah belajar Umdatul Fiqh, dan di dalam kitab Umdatul Fiqh itu dijelaskan tentang madhab Hambali secara ringkas. Kemudian setelah itu beliau mengarang kitab lain, yaitu Al-Muqni', kitab Al-Muqni' untuk orang yang sudah belajar Umdatul Fiqh, naik ke dalam kitab Al-Umdatul Fiqh. Di situ dijelaskan tentang riwayat, biasanya 2 riwayat tentang madhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Setelah itu kita mempelajari, atau Imam Ibnu Qudamah mengarang kitab lagi yang ketiga untuk yang sudah belajar Umdatul Fiqh dan Muqni', mengarang kitab lain yang bernama Al-Kafi. Setelah menguasai Kitabul Kafi, maka biasanya seseorang sudah memiliki kekuatan dalam madhab Imam Ahmad, memiliki kekuatan ilmiah dalam madhab Imam Ahmad. Baru kemudian beliau Al-Imam Ibnu Qudamah mengarang kitabnya yang sangat spektakuler, kitabnya yang sangat besar, yaitu kitab Al-Mughni. Kitab Al-Mughni. Kitabul Mughni adalah kitab yang sangat besar yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Isinya adalah perbandingan, fikih perbandingan antar 4 madhab. Setelah seseorang menguasai satu madhab dengan kuat, maka dia belajar kitab Al-Mughni, dan kitab Al-Mughni adalah kitab yang sangat luas, menunjukkan keluasan ilmunya, menunjukkan keluasan ilmu pengarangnya. Bahkan ketika beliau selesai mengarang kitab 4 kitab tadi, Umdatul Fiqh, Al-Muqni', Al-Kafi, dan Al-Mughni, seorang penyair yang bernama Al-Imam Yahya As-Sarsari mengatakan, wa fi asrina kana al-muwaffaqu hujjatan. Pada masa kita, al-muwaffaq yaitu Ibnu Qudamah, nama beliau seperti yang saya katakan namanya Muwaffaq, Al-Muwaffaquddin Abdullah ibn Qudamah, adalah hujjah, adalah dalil, wa ala fiqhi thabtil usuli muawwali, dan atas atau dengan kefakihannya, dengan fikihnya yang sangat kuat, yang sangat hebat, sebagai tempat kita untuk mencari fatwa. Kafal khalqa bil kafi, dia telah mencukupkan orang-orang dengan Al-Kafi, yaitu kitabnya yang bernama Al-Kafi yang tadi saya sebutkan. Wa aqna'a muqni'an, dan juga membuat seseorang itu menerima dengan kitabnya Al-Muqni'.
atau seseorang ketika membaca kitab al-Muqni' maka dia akan menerima apa yang ada di dalamnya. Bimuqni'i fiqhin an kitabin mutawwali. Cukup membaca kitab Muqni' maka tidak perlu lagi membaca kitab yang panjang lebar, tidak perlu membaca kitab yang tebal. Cukup membaca kitab Al-Muqni' karangan Ibnu Qudamah, maka dia telah menguasai ilmu yang sangat banyak. Wa aghna bimughnil fiqhi mimman kana bahithan wa rawdatuhu man kana ya'tamiduhu yuhassili. Wa aghna, dan dicukupi orang yang belajar, orang yang ingin mencari, orang yang ingin mengetahui tentang pendapat 4 madhab, dia cukup belajar kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, maka dia akan mendapatkan luar biasa ilmu yang luar biasa dan cukup mengetahui pendapat banyak ulama. Wa rawdatuhu, dan kitab raudhahnya yaitu kitab Usulul Fiqh yang bernama Rawdatun Nadhir, yang tadi saya katakan barang siapa yang mempelajarinya maka dia akan menghasilkan ilmu yang sangat banyak. Jadi itu adalah sekilas tentang kitab-kitab atau karya-karya ilmiah daripada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dan juga perjuangan beliau semasa hidupnya serta sifat-sifat beliau. Mudah-mudahan bisa kita ikuti dan bisa kita jadikan sebagai contoh kita dan contoh untuk anak-anak kita di rumah, bagaimana kita melihat bahwa para ulama tersebut selalu memiliki wirid membaca Al-Quran. Mereka menghatamkan Al-Quran setiap minggu sekali, setiap hari mereka memiliki wirid, kemudian setiap minggu mereka menghatamkan Al-Quran, dan begitulah para ulama kita rahimahumullahu ta'ala, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah seperti para imam yang lain dan semua manusia akan merasakan kematian. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala setelah hidup yang penuh dengan perjuangan panjang, setelah hidupnya dikorbankan untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam masa 79 tahun lamanya, ya, umur beliau 79 tahun, maka beliau wafat di Damaskus di Syria. Beliau wafat di Damaskus di Syria pada tahun 620 Hijriyah dan dimakamkan di sana di Suriah. Ya, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang-orang yang mencintai ulama, kita dijadikan sebagai orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para ulama. Demikian, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.